yang menjadi bahan khotbah Minggu 9 Agustus 2026 terambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Tema: Tenanglah, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang. Kadang-kadang kita sedang baik-baik saja. Keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, kesehatan baik. Tiba-tiba, badai datang. Masalah datang tanpa diundang. Kesulitan datang tanpa mengetuk pintu. Kekecewaan datang tanpa memberi peringatan. Dan yang paling menyakitkan, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah saya sedang mengikutimu? Bukankah saya sedang melakukan kehendak-Mu? Bukankah saya sudah berdoa? Tetapi mengapa badai masih datang? Saudara, Matius 14 ayat 22 hingga 33 memberikan jawaban yang sangat indah. Para murid mengalami badai, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. 1. Murid-murid masuk ke perahu karena perintah Yesus. Perhatikan Matius 14 ayat 22. Yesus menyuruh murid-muridnya masuk ke perahu dan mendahului dia ke seberang. Ini menarik. Murid-murid berada di dalam perahu bukan karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka berada di sana karena Yesus yang menyuruh mereka. Artinya apa? Kadang-kadang kita bisa berada di jalan yang benar, tetapi tetap menghadapi badai. Jangan berpikir, kalau saya ikut Tuhan, hidup saya pasti tidak punya masalah. Tidak. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada badai. Mengikut Yesus berarti ketika badai datang, kita tidak sendirian. Ilustrasi. Bayangkan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya. Ayahnya berkata, "Anakku, ikut papa." Anak itu mengikuti. Tiba-tiba, hujan turun sangat deras. Apakah berarti anak itu salah mengikuti ayahnya? Tidak. Justru dia sedang berada bersama ayahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati air mata. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati badai. Bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi Tuhan sedang membentuk iman kita. Yang kedua, badai dapat membuat kita takut. Ayat 24 mengatakan bahwa perahu murid-murid sudah beberapa stadia jauhnya dari pantai dan diterpa gelombang karena angin sakal. Bayangkan keadaan mereka. Malam hari, laut bergelora, angin bertiup kencang. Perahu diguncang ombak dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, ada badai yang kelihatan. Tetapi ada juga badai yang tidak kelihatan. Badai di dalam hati. Badai kekhawatiran. Badai ketakutan. Badai kehilangan. Badai masalah keluarga. Badai masa depan. Badai ekonomi. Badai kegagalan. Kadang-kadang wajah kita masih tersenyum, tetapi hati kita sedang menangis. Orang lain berkata, "Engkau baik-baik saja?" Kita menjawab, "Saya baik," padahal di dalam hati, "Ya Tuhan, saya sudah tidak kuat." Saudara,
Yesus mengetahui badai yang sedang kita alami. 3. Yesus datang pada waktu yang tidak terduga. Ayat 25 mengatakan bahwa kira-kira pada jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Perhatikan waktunya. Malam hari. Saat mereka ketakutan. Saat tenaga mereka mungkin sudah habis. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Justru pada saat itulah Yesus datang. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan terlambat. Menurut kita mungkin terlambat. Tetapi menurut Tuhan, Dia datang pada waktu yang tepat. Seorang petani menanam sebuah benih. Hari pertama, dia melihat tanah. Tidak ada apa-apa. Hari kedua, tidak ada apa-apa. Hari ketiga, masih tidak ada apa-apa. Apakah benih itu mati? Belum tentu. Di bawah tanah sedang terjadi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Akar sedang bertumbuh. Begitu juga ketika kita berdoa. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, mengapa belum ada jawaban? Tetapi bisa saja Tuhan sedang bekerja di tempat yang belum dapat kita lihat. Jangan berhenti percaya hanya karena mata kita belum melihat jawabannya. 4. Ketakutan sering membuat kita salah mengenali Yesus. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan. Mereka berkata, "Itu hantu." Saudara, bayangkan, Yesus datang untuk menolong mereka. Tetapi karena mereka takut, mereka mengira pertolongan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Bukankah sering terjadi dalam hidup kita? Kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita mengerti. Kita berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa jalan saya berbeda? Tuhan, mengapa pintu ini tertutup? Padahal, bisa jadi Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Kita melihat masalah. Tuhan melihat proses. Kita melihat jalan buntu. Tuhan melihat jalan yang belum kita mengerti. 5. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ini adalah salah satu perkataan yang paling indah dalam perikop ini. Yesus tidak berkata, "Jangan ada badai." Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Perhatikan, Yesus tidak langsung menghentikan badai, tetapi Yesus terlebih dahulu menenangkan hati mereka. Karena terkadang, yang paling perlu diubah bukan keadaan kita, tetapi hati kita. Saudara, mungkin hari ini badai belum berhenti, tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut, aku ada bersamamu." 6. Petrus berani melangkah keluar dari perahu. Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Petrus turun dari perahu. Bayangkan, Petrus menginjak air. Langkah pertama, dia berjalan. Langkah kedua, dia masih berjalan. Langkah ketiga, dia masih berjalan. Mengapa? Karena matanya tertuju kepada Yesus. Bayangkan, seorang anak kecil belajar berjalan.
Dia berdiri. Ayahnya berdiri beberapa langkah di depannya. Ayah berkata, "Ayo, kemari." Anak itu melangkah. Satu langkah, jatuh. Bangun lagi. Melangkah lagi. Mengapa dia berani? Karena dia melihat ayahnya. Bukan karena dia yakin dirinya kuat, tetapi karena dia yakin ayahnya akan menolong. Begitu juga iman. Iman bukan berarti kita berkata, "Saya kuat." Iman berkata, "Saya lemah, tetapi Tuhan saya kuat." 7. Masalah Petrus dimulai ketika matanya berpindah. Ayat 30 mengatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan kalimat ini. Sebelumnya, Petrus melihat Yesus. Sekarang, Petrus melihat angin. Sebelumnya, fokusnya kepada Yesus. Sekarang, fokusnya kepada masalah. Dan ketika fokusnya berubah, imannya mulai goyah. Saudara, ini pelajaran besar bagi kita. Kalau setiap hari kita hanya melihat masalah, kita akan semakin takut. Kalau kita terus melihat kekurangan, kita akan kehilangan sukacita. Kalau kita terus melihat kegagalan, kita akan merasa tidak mampu. Tetapi, ketika mata kita kembali kepada Yesus, kita mendapatkan kekuatan. Jangan ukur kebesaran Tuhan berdasarkan besarnya masalah, tetapi ukurlah masalah berdasarkan kebesaran Tuhan. 8. Petrus tenggelam, tetapi dia tidak ditinggalkan. Ini bagian yang sangat menyentuh. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya.